Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya pada saat ini? Saya percaya bahwa Tuhan Sang Kepala Gereja tetap memberkati kita sekalian meskipun di tengah-tengah masa pandemi yang berkepanjangan. Di dalam ibadah yang masih harus kita jalani di rumah-rumah, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa firman Tuhan saat ini diambilkan dari Injil Yohanes 6 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat ke-35. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, dan saat ini firman Tuhan akan diberikan tema jangan terjajah oleh materi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan yang lalu kita bersama-sama disuguhi tentang berita yang hangat. Pada waktu itu adanya seorang menteri yang tersandung kasus korupsi. Tentu saja karena kasus korupsi ini akhirnya menteri tersebut digantikan oleh yang lain. Yang membuat hati kita miris, menteri yang korupsi ini sama seperti kita. Mengaku pengikut Kristus, beragama Kristen, namun dia tetap korupsi. Bukan hanya itu, kalau kita coba dengar, kita coba ikuti perkembangannya, keberadaan seorang menteri tersebut ternyata juga kaya. Artinya memang keberadaannya itu sudah lebih jika dibandingkan dengan yang lainnya. Sudah punya jabatan, punya kekayaan. Lalu mengapa masih korupsi? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang kecil, kita sebagai orang-orang sederhana, kita sebagai orang-orang yang hidup di desa, mungkin dengan nalar kita tidak bisa menyelami mengapa orang tersebut masih saja korupsi. Hal ini tentu saja berbeda apabila kita coba bandingkan dengan seorang pencuri yang ada di kampung dan dia mencuri karena memang lapar. Hal ini berbeda. Secara manusiawi kita bisa memahami. Namun tentu saja bukan berarti kalau saya menyebut demikian apa yang dilakukan oleh pencuri di kampung ini 100% adalah benar. Namun ini hanya dipakai untuk perbandingan. Bagaimana yang korupsi dengan keberadaannya yang tanda kutip melimpah itu tadi dengan seorang pencuri yang memang kalau dia tidak mencuri ya tidak akan makan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak anggapan atau temuan tentang mengapa orang yang mapan atau orang yang sudah punya kedudukan, orang yang sudah kaya tetapi tetap korupsi. Faktor yang mendasar apa yang melatar belakanginya? Nah, ditemukan seperti ini. Yang pertama dan yang utama itu adalah keserakahan. Keserakahan itu berarti penyebab tindak korupsi berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri, yaitu jiwa yang serakah. Dengan demikian, meskipun dibuat aturan dan pengawasan yang ketat seperti apapun, ya tetap saja melakukan korupsi. Karena keserakahan itu sudah menguasai hati pribadi itu. Maka seseorang akan tetap berupaya menyiasati aturan untuk dapat melakukan korupsi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu dari penjelasan tadi kita coba semakin memperdalam pemahaman tentang keserakahan. Apa itu serakah?
Serakah adalah perasaan yang tidak pernah merasa cukup terhadap sesuatu hal. Selalu ingin memiliki lebih dan lebih dari apa yang telah dimiliki. Orang yang serakah hanya mengejar keinginan dan kenikmatan yang tidak pernah selesai. Dalam rangka mengejar keinginan itu, orang yang serakah akan melakukannya dengan cara menghalalkan segala cara. Mengapa menjadi serakah? Ini terkait dengan tujuan hidup, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada umumnya, orang yang serakah, tujuan hidupnya adalah kebendaan atau materi dan untuk diri sendiri. Sepanjang hidupnya dimaknai sebagai perjuangan untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya dan mengejar kesenangan, kenikmatan diri sendiri. Hidup orang yang serakah, hidup yang dikuasai, atau sesuai dengan tema tadi, dijajah oleh materi. Hidupnya akan terus berlari mengejar materi. Padahal kalau kita renungkan, mengejar materi dan kesenangan tidak akan pernah selesai. Materi atau kebendaan itu tidak akan pernah memuaskan. Ia akan terus-menerus mengejar dunia sampai ia jatuh. Barulah setelah tertangkap, masuk penjara, baru menyadari akan kesalahannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua memahami, kita membutuhkan materi. Untuk itulah kemudian kita bekerja keras mencari nafkah. Kita mencari sandang, kita mencari pangan, kita mencari papan. Bahkan saat ini di tengah-tengah masa pandemi, kita juga mengupayakan kebutuhan yang dulu bukan menjadi kebutuhan sebelum masa pandemi. Ambil contoh misalnya sebagai orang tua, kita yang masih memiliki anak-anak sekolah. Kita harus mencukupi kebutuhan mereka untuk bisa mengakses pendidikan secara online. Kita mengupayakan sarana prasarananya. Dan ini adalah kebutuhan. Ini kebutuhan kita. Kita mengupayakannya. Nah, lalu apakah pada saat kita bekerja, kita mengupayakan nafkah ataupun kebutuhan kita itu hanya sekadar untuk mendapatkan materi? Jika tujuan kerja hanya untuk materi, maka kita akan diperbudak atau dijajah oleh materi tersebut. Kita memang harus bekerja, namun bekerja dengan hati yang merdeka. Tidak dikendalikan oleh dunia, tetapi kita justru mampu mengendalikan dunia. Di dalam ayat yang ke-27 tadi, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, ayat yang baru saja kita dengarkan ini, apa maknanya bagi kita? Yang pertama, kita memaknai seperti ini, bahwa kita harus bekerja berdasarkan nilai-nilai yang mulia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memang harus bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Dunia ini memang menarik dan membujuk kita
untuk mendapatkannya dengan berbagai macam cara. Jika kita terlena dan terbujuk, maka hidup kita hanya akan mencari dunia tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran dan juga kebaikan tadi. Kita harus dapat mengendalikan dunia, bukan sebaliknya. Kita dikendalikan oleh dunia. Artinya dalam proses mencari dunia ini, kita harus mengendalikannya dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Dengan demikian, dunia ini akan menjadi sarana berkat kehidupan di dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengendalikan dunia, kita terbujuk, kita terseret oleh nafsu duniawi, maka dunia ini akan menjadi laknat dalam kehidupan kita. Kita harus tekun, kita harus jujur, kita harus sopan, benar dalam bekerja mencari nafkah. Hanya dengan kebaikan dan kebenaran, pekerjaan kita akan menjadi berkat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bukankah kita akan merasa lebih damai, mendapatkan materi secukupnya dengan cara yang benar, daripada kita ini melimpah, namun cara mendapatkannya adalah dengan cara yang salah? Bukankah kita akan merasa lebih berbahagia meskipun menjadi petani dalam segala kesederhanaannya daripada menjadi kaya raya, namun dari kasus tadi di awal, dari hasil korupsi atau mencuri? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, dari ayat yang ke-27 tadi kita bersama-sama bisa merenungkan demikian. Kita harus bekerja untuk mewujudkan kehidupan bersama yang baik dalam rangka memuliakan Tuhan. Orang yang serakah, pusat hidupnya hanya untuk materi dan diri sendiri, menghalalkan segala cara dan tidak peduli dengan hidup orang lain. Tuhan tidak menghendaki hidup kita itu seperti itu. Hidup orang beriman bukan hanya diberkati, tetapi juga harus menjadi berkat. Bagi kita, warga jemaat yang sebagian bergabung di dalam persekutuan ibadah pagi melalui HT, bukankah pada saat menjelang penutupan, salam sapa kita diingatkan akan hal itu? Diberkati untuk memberkati. Dengan demikian, tujuan kita bekerja itu bukan sekedar untuk diri sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan badan. Ada tujuan lain yang lebih mulia, yaitu memuliakan Tuhan. Apa artinya? Melalui pekerjaan, kita dapat menolong orang lain, berbagi berkat, mewujudkan kehidupan bersama yang damai sejahtera. Dengan demikian, kita disadarkan bahwa setiap rezeki yang kita dapatkan melalui pekerjaan kita masing-masing jangan dimengerti sebagai milik sendiri dan hanya untuk diri sendiri. Kita semua mempunyai tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan di bumi ini melalui rezeki yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Selalu ada hak orang lain yang membutuhkan dari rezeki yang kita terima. Orang lain yang dimaksud di sini
tidak terbatas hanya sanak famili, keluarga besar kita. Namun ini bisa meluas kepada siapa saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sering kita tidak bisa membedakan antara kenikmatan dan kebahagiaan. Apa yang kita cari di dunia ini? Kenikmatan atau kebahagiaan? Kenikmatan itu datangnya dari luar, bersifat sementara dan membelenggu. Ini bisa kita pahami dengan penggambaran seperti ini. Pertama kali kita punya motor atau HP atau mungkin sabit atau cangkul atau kambing atau sapi baru, kita akan merasa senang atau nikmat. Namun lama-kelamaan apa yang kita rasakan? Ya biasa-biasa saja. Nah, jika kita mengejar kesenangan atau kenikmatan, maka motor atau HP atau tadi yang sudah saya sebutkan itu ya akan segera kita jual dan kita ganti dengan yang baru. Demikian seterusnya. Nah, ini berbeda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu datangnya dari dalam. Tidak dipengaruhi hal-hal di luar diri kita dan membebaskan. Mendapatkan rezeki, seberapapun kita tetap bersyukur dan merasakan kebahagiaan. Mempunyai motor yang sudah lama, ya kita tetap bersyukur dan berbahagia. Tidak peduli tetangga kita misalnya memiliki motor yang baru. Hidup orang merdeka hidup orang bahagia adalah merdeka. Tidak dikendalikan dari luar. Didorong oleh hati yang selalu mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu saja mencari kebahagiaan. Dan kita bersyukur kita telah mengimani Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup, sebagai sumber kebahagiaan yang sejati. Menerima Yesus Kristus berarti menerima kebahagiaan sejati. Kita memang harus tetap bekerja. Kita bekerja keras mencari nafkah. Namun pekerjaan itu hanya sebagai sarana untuk kita hidup, bukan untuk tujuan hidup. Tujuan hidup orang beriman adalah mewujudkan kehidupan yang damai sejahtera dalam rangka memuliakan Tuhan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Di tengah-tengah masa pandemi yang berkepanjangan ini, marilah kita tetap teguh hati kepada Sang Roti Hidup. Janganlah terjajah oleh materi. Amin. Tuhan memberkati kita semua.